Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya ya, tentang simple past tense. Nah, jadi secara konsep atau secara rumus memang di simple past tense eh, aktif atau pasif memang sedikit mirip dengan simple present tense. Nah, cuman yang membedakan kan kalau simple present tense kan menggunakan verb satu. Nah, kalau simple past tense berarti verb yang digunakan juga bentuk verb yang past yaitu verb 2. Jadi untuk pola pasifnya pun juga hampir mirip ya. Yang membedakan juga cuma to be yang digunakan. Nah, kalau untuk kalimat aktifnya memang sama-sama menggunakan kata bantu baik simple present ataupun simple past tense. Nah, karena kita nanti membahas verb 2, jadi intinya kalau di simple past tense kita harus tahu verb 1, verb 2-nya apa. Nanti ketika misal ada verb 2 nanti verb satunya apa. Jadi setidaknya di simple past tense itu kita juga harus memahami verb 1 apa, verb 2 apa untuk aktifnya. Sedangkan untuk pasifnya kita juga harus memahami bentuk ketiganya apa. Nah, terus kuncinya di simple past tense itu adalah di verb ya, karena verb yang digunakan verb 2, di mana verb 2 itu kan ada bentuk reguler sama irregular ya. Jadi ada bentuk kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, jadi itu intinya harus kalau untuk yang irregular karena dia tidak beraturan berarti kuncinya adalah hafalannya. Sedangkan kalau reguler itu biasanya kuncinya adalah kita harus paham nih mana yang akhiran D atau ED ya. Jadi kalau irregular itu intinya kuncinya adalah hafalan. Nah, sedangkan untuk yang regular itu punya pola seperti ini. Nah, jadi tidak sembarang kata kerja itu bisa di ending D, bisa di ending ED. Nah, jadi karena irregular itu hafalan, berarti kan kita nggak bisa katakanlah kita menganalisis, oh ini verb satunya apa, verb duanya apa, verb tiganya apa, kan nggak bisa disamakan karena itu kuncinya hafalan. Sedangkan di reguler itu kita bisa sedikit menebak nih, oh ini akhirannya D, oh ini akhirannya ED. Nah, jadi uh, di regular verb itu ada rule ya, ada beberapa peraturan. Jadi ada kata kerja yang akhirannya ed atau d. Nah, jadi kita akan ke kotak nomor 2 ya. Kata kerja yang umumnya endingnya adalah e. Maka untuk kata kerja past tense-nya atau kata kerja verb 2 dia tambah d. Misal like terus like jadi like, move jadi moved. Jadi ada akhiran D di belakangnya. Jadi bacanya nggak like jadi liked atau move jadi moved. Nah, jadi cenderung biasanya kalau untuk membaca verb 2 itu cenderungnya biasanya lebih cepat ya. Like jadi liked, move jadi moved. Jadi ada ending D atau ed di belakang kata kerjanya. Terus kata kerja yang akhirnya konsonan plus Y berarti huruf konsonan plus Y, maka huruf Y dirubah jadi I baru tambah ED. Misal carry jadi carried, study jadi studied. Nah, terus kata kerja ya endingnya adalah single konsonan. Lalu vokal, nah seperti ini ya, plan, and maksudnya konsonan, terus vokal huruf A misalnya. Maka huruf konsonan terakhir harus di double. Plain jadi plain, stop jadi stop. Nah, dan setelah 3 rumus ini, maka semua kata kerja di verb 2 itu adalah akhirannya adalah ed. Nah, ini hanya untuk dasar aja. Terus gini, simple present tense kemarin butuh yang namanya kata bantu ya, yaitu do atau does. Di mana kalau do itu yang memakai adalah Dewi Ayu, kalau does yang memakai adalah she it. Nah, kalau untuk past tense, kata bantu yang digunakan itu cuma satu, yaitu did. Did itu kan ibarat kata dia verb 2-nya dari kata do kan. Nah, jadi yang digunakan juga sama, helping verb atau kata bantu yang lampau, yaitu did. Nah, di mana did itu berlaku untuk semua subjek, entah itu Dewi Ayu atau she, he, it. Nah, jadi kalau di present tense kan, oh kalau do itu untuk Dewi Ayu, kalau she, it, does. Nah, tapi kalau did itu dia luas, jadi semua subjek menggunakan did. Nah, terus kita juga harus tahu nih polanya reguler sama irregular. Nah,
Terus untuk pola positif, kalau kemarin itu kan subjek plus verb 1 kalau di present kan ya. Kalau di past tense berarti tinggal subjek plus verb 2. Nah, untuk membentuk negatifnya, polanya tinggal subjek plus did ya. Karena did itu kan untuk semua subjek ya. Jadi dia cuma memakai did, subjek, did, plus not, plus verb 1. Jadi setelah verb 2 kita turun ke verb 1. Jadi kalau misal kita sudah tahu verb 2-nya, setidaknya kita harus tahu verb 1-nya apa ya, misal. Nanti di pasifnya verb 3-nya apa ya. Nah, terus interrogatif polanya tinggal dibalik antara did sama subject plus verb 1. Misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Nah, negatifnya polanya sih tinggal diturunkan ya. Misal I, terus plus did, terus plus not, plus verb 1. Nah, I did not play. Jadi katakanlah verb 2-nya adalah played, pakai ed. Terus kita harus tahu nih, oh verb 1-nya apa? Oh ternyata play, misal. Berarti I did not play football yesterday. Nah, terus interrogatifnya, polanya tinggal dibalik ya antara did sama subjek. Did I play football yesterday? Misal, I wrote a letter last week. Aku telah menulis surat minggu kemarin, misal. Negatifnya polanya tinggal ngikutin rumus aja. Misal, I, terus plus did, plus not, plus verb 1. Nah, I did not write a letter last week. Tuh ternyata wrote itu adalah verb 2 ya. Verb satunya apa? Oh, ternyata write. Berarti I did not write a letter last week. Nah, pola interrogatif polanya cuma dibalik antara did sama I. Did I write a letter last week? Nah, jadi intinya kalau untuk kalimat aktif 1, kita menggunakan did untuk semua subjek. Nah, terus habis itu kita akan kembali ke verb satunya apa. Nah, polanya tinggal itu aja. Kalau sudah bisa positif atau negatif, nanti interrogatif tinggal ngikutin. Polanya kayak negatif, tinggal dibalik, dihilangkan not-nya. Nah, terus bagaimana kalau misal membuat pasif? Nah, jadi sama halnya kayak di simple present tense dulu. Nah, jadi yang awalnya subjek akan jadi objek. Yang awalnya objek akan jadi subjek. Nah, jadi mungkin yang mengikuti simple present tense kemarin, kalau udah ke simple past tense sebenarnya polanya sama. Nah, jadi yang awalnya misal subjeknya adalah I, you, we, they, she, he, it, yang dia awalnya letaknya subjek di depan ya. Maka kan kalau pasif dia jadi di belakang kan. Nah, yang awalnya objek jadi di depan. Nah, jadi I, you, we, they, she, he, it itu kalau di depan, tapi kalau nanti dia dipindah jadi objek. Nah, dia akan jadi ya I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Jadi yang awalnya dia adalah fungsinya sebagai subjek, maka kalau nanti di pasif dia fungsinya sebagai objek, dan dia juga kata gantinya itu juga harus berubah. Nah, terus to be harus sesuai subjek. Nah, kalau tuh kita kan ke simple past tense ya. Simple past tense kan identik dengan verb 2. Nah, verb 2 berarti dalam hal ini to be yang digunakan pun juga harus to be yang past ya, yaitu was atau were. Nah, oh kalau I itu menggunakan was, kalau si, he, it itu juga menggunakan was misal, terus they, you sama we menggunakan were. Nah, untuk pola hampir sama kayak yang kemarin ya, simple present tense bentuk pasif. Nah, kalau kemarin kan subjek to be-nya SMA plus verb 3. Nah, kalau kita ke simple past tense, to be-nya tinggal subjek plus to be-nya was atau were plus verb 3. Nah, to be akan selalu ngikut si subjek. Kadang kalau untuk pasif, intinya kita harus tahu nih, oh subjeknya itu kira-kira tunggal atau jamak ya. Oh, kalau subjeknya tunggal kita memakai was misal. Oh, kalau subjeknya adalah jamak kita memakai were. Nah, untuk pola positif, polanya kan tinggal subjek plus to be ya, was atau were plus verb 3. Pola negatifnya tinggal subjek plus to be, was atau were plus not plus verb 3. Nah, terus interrogatifnya tinggal polanya dibalik. To be, was, were plus subjek plus verb 3 plus by. Nah, misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin misal. Nah, berarti kan saya bermain sepak bola kemarin. Nah, nanti kan kalau kita membentuk pasif, berarti kan nanti dibalik kan. Sepak bola dimainkan olehku. Atau sepak bola dimainkan oleh saya.
Nah, jadi yang awalnya katakanlah objek, subjek, predikat, objek, yang awalnya football adalah objek, maka nanti football jadi di depan. Football. Nah, kira-kira, nah biasanya jenis game itu biasanya cenderung tunggal. Oh, berarti football itu tunggal. Katakanlah kita, oh karena kita tubinya was atau were, berarti yang digunakan adalah was. Football, was. Terus kita butuh verb 3 ini. Oh, ternyata play, misal play it misal, atau played ini adalah verb 2. Verb 3-nya apa? Oh, ternyata bentuk 2 3-nya sama, berarti tinggal diturunkan. Terus by siapa? Oh, di sini kan yang awalnya saya bermain. Nah, nanti kan dimainkan oleh saya. Nah, berarti kan dia otomatis polanya kan jadi objek. Berarti I akan berubah jadi me. Terus yesterday tinggal ngikut aja di belakang. Nggak usah kata keterangan waktu, tempat, nggak usah ikut dipindah. Kemarin sepak bola dimainkan olehku, nggak perlu. Yang penting keterangan tempat, waktu akan selalu diletakkan di belakang. Nah, untuk negatifnya polanya tinggal tambah not aja. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara to be sama subject. Was football played by me yesterday? Nah, terus misal Rudy wrote letters last week. Rudy menulis banyak surat minggu kemarin misal. Nah, berarti nanti kan banyak surat yang telah ditulis oleh Rudy misal. Oh, berarti letters kita turunkan. Kalian bisa tambahin the, boleh ya. Atau langsung letters pun juga nggak masalah. Misal, nah, misal letters. Oh, kita lihat nih. Oh, ini kira-kira tunggal atau jamak ya. Oh, ternyata letters banyak surat. Berarti dia jamak. Berarti kita butuh tubinya yaitu were. Maka letters were. Terus kita butuh verb 3 dari kata wrote. Write, wrote, written. Oh, ternyata dia verb 3-nya adalah written. Berarti kita turunkan. Letters were written by siapa? Kita lihat Rudy. Rudy itu kan sebagai he. Berarti kan he itu nanti berubah jadi him. Maka jadinya by him. Berarti letters were written by him last week. Nah, pola negatifnya polanya tinggal tambah not. Letters were not written by him last week. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Were letters written by him last week. Nah, jadi polanya tinggal dibalik aja. Oke, kita eksekusi soal. Misal, my mom bought fruits in the market. Misal, ibuku membeli buah-buahan di pasar. Misal, yesterday. Oke. Untuk negatifnya, polanya kan tinggal sama ya. Tinggal my mom. Terus kita butuh yang namanya kata bantu. Oke, my mom. Oh, karena past tense itu kan kuncinya di past tense kan ada di sini kan. Ada di kata bought-nya. Berarti kita butuh kata bantu kan did. Terus plus not ya, did not. Terus kita lihat bought. Bought itu adalah verb 2. Verb satunya apa ya? Oh, ternyata ini adalah irregular. Verb satunya adalah buy. Terus ini tinggal ngikutin aja ya. Fruits in the market yesterday. Tinggal ngikutin aja. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Did my mom. Nah, tinggal ngikutin aja. Nah, terus kita lihat di sini. Ibuku membeli
buah-buahan di pasar. Nah, berarti kan nanti buah-buahan dibeli ibuku di pasar kemarin. Nah, berarti polanya berarti fruits di depan. Kita lihat, oh subjeknya ini tunggal atau jamak. Oh ternyata ada S-nya. Berarti dia jamak. Berarti kata bantu to be-nya adalah were. Terus verb 3 dari kata book. Oh ternyata verb 3-nya sama karena dia adalah irregular ya. Nah, terus by siapa? My mom. My mom itu kan ibuku. Berarti kata gantinya adalah she. Maka she harus dirubah jadi her. Nah, nanti tinggal tambah not aja. Yesterday ini akan ngikutin. Nah, terus tinggal dibalik. Were fruits. Nah, jadi polanya tinggal seperti ini aja. Nah, oke. Kita coba satu lagi. Nah, misal murid-murid meminjam buku-buku, murid-murid meminjam sebuah buku di perpus. Nah, berarti nanti tinggal ngikutin aja. The students. Oh, karena kita butuh kata bantu yaitu berarti did. Terus plus not verb 1. Borrow. Nah, nanti tinggal ngikutin a book in the library. Nah, berarti nanti sebuah buku dipinjam murid-murid di perpus, berarti a book diturunkan. Oh, karena di sini buku sebagai subjek dia single, maka kita menggunakan was. Terus kita butuh verb 3 nih. Oh, ternyata borrow itu adalah reguler. Berarti verb 1 dia borrow, verb 2, verb 3 pakai ed. Nah, berarti tinggal ngikutin aja. By siapa? Nah, the students. The student itu kan berarti murid-muridnya banyak katakanlah. Nah, kalau murid-muridnya banyak, berarti kan kata ganti yang digunakan itu adalah they. Maka nanti jadi them. Nanti jadi in the library. Negatifnya tinggal tambah not. Oke. Oke. Oke, tinggal polanya seperti ini aja. Nah, yang penting kalau banyak latihan nanti otomatis akan bisa sendiri ya. Jadi tinggal ngikutin aja. Oh kalau simple present tense misal, oh simple present tense itu kata bantunya do atau does, terus yang memakai do atau does itu siapa? Terus to be yang digunakan nanti adalah is, am atau a. Nah, kalau simple past tense kita juga harus tahu nih, kata bantu yang digunakan adalah did. Did itu berlaku semua subjek. Nah, terus kita juga harus tahu nih, nanti untuk pasifnya to be yang digunakan adalah was atau were. Terus yang awalnya subjek, kata ganti ayuwideshi yang awalnya dia kalimat aktif itu, nanti ketika pasif nanti dia akan berubah ya. Nanti by siapa, nah itu yang dia berubah jadi objek pronoun. Nah,
Mungkin itu saja ya. Kita next week kita akan gabungkan materi ya. Kita akan bahas ke simple, present, sama past continuous. Kita akan gabungkan sekalian. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang sekitar 5 slide ya. Jadi present sama past continuous saya akan gabungkan sekalian karena mereka itu hampir mirip. Yang membedakan cuma to be-nya aja. Oke, thank you very much for your attention. See you next week ya. Untuk link guys untuk link Zoom nanti kalian cek aja di e-learning apa GC. Kalau ada linknya berarti otomatis Zoom ya. Jadi saya nggak mungkin saya kelupaan untuk share di Telegram ya. Jadi kalian pantau sendiri, setidaknya sore itu maksimal saya sudah share link Zoom. Kalau misalnya saya cuma share materi berarti kita nggak Zoom. Kalau saya share materi sama link Zoom berarti kita Zoom. Nah, jadi kalian bisa cek terus di e-learning sama di GC sambil absen di situ. Jadi mungkin saya kelupaan share di Telegram ya. Jadi kalian yang aktif sendiri ya untuk cek gitu ya. Jadi GC itu harus kalian install juga di HP. Jadi setidaknya kalian bisa pantau terus kira-kira oh sore ini cuma materi saja nih Mistira, oh berarti nggak Zoom. Tapi kalau misalnya saya kirim link Zoom berarti itu Zoom. Jadi setidaknya beberapa jam sebelumnya saya sudah share linknya ya. Nah, seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.